Sukses dari usaha rongsok. Nah, ini adalah motivasi bagi teman-teman pekerja rongsok besi tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channel kami, channel Tukang Rongsok. Nah, kali ini kita akan tetap membahas tentang usaha rongsok besi tua yang mungkin kebanyakan sih dianggap seperti sepele lah, kebanyakan ya teman-teman. Mungkin atau perasaanku saja, tapi sepertinya begitulah. Saya dulu juga menganggap pekerjaan rongsok itu sepele. Tapi yang perlu diketahui di sini adalah usaha ini bisa membawa kesuksesan yang luar biasa. Jadi mari kita simak apa yang membuat atau bagaimana cara membuat usaha ini bisa menjadi membawa kesuksesan yang luar biasa. Yang pertama, teman-teman, usaha ini tidak melulu tentang modal, maksudnya hanya dari kemauan, dan biasanya ada rasa sedikit gengsi atau malu gitu kita kalau mau mulai ngerongsok, itu ada perasaan seperti itu, tapi itu wajar, saya juga dulu seperti itu. Nah, kenapa usaha ini tidak melulu atau tentang modal? Ya memang modal penting teman-teman, tapi tidak 100% tentang modal, tapi dari kemauan dulu, bagaimana menghilangkan rasa gengsi itu dulu. Karena soal modal itu biasanya asal kita punya kemauan dan serius, itu akan ada pengepul atau bos yang akan memodali kita untuk membeli barang rongsokan gitu ya. Yang penting kita harus tekun, kerja keras, dan jujur, sehingga kita lama-lama bertambah pengalaman, kemampuan, dan dilihat dari perputaran barang. Maksudnya semakin cepat kita mendapatkan barang, semakin cepat perputaran modal dari bos, maka akan semakin cepat pula jalan kita menuju kesuksesan. Jadi ya sekarang ini sudah nggak zaman lah kalau kita mau meremehkan usaha-usaha kecil, karena setiap usaha itu memiliki yang potensi untuk berkembang menjadi besar. Jadi bukan cuman bidang rongsok saja, yang penting punya semangat wirausaha yang kuat dan kemampuan kita melihat peluang ya teman-teman. Jadi di samping kita nyari rongsok, itu kita juga harus lihat-lihat peluang. Nah, peluang-peluang itu diantara misalnya peluang untuk mencari dulu ya teman-teman, peluang untuk berlangganan dengan bengkel-bengkel atau dengan kontraktor-kontraktor gitu. Itu peluang, biarpun kita nggak punya modal teman-teman. Nanti kita kalau sudah dapat peluang, istilahnya dapat besi atau barang rongsokan yang mau dijual dengan partai besar, itu kita soal modal kita bisa ngomong sama bos, pasti ya insya Allah akan dimodali, untuk yang penting barangnya ada gitu. Kemudian melihat peluang kedua adalah peluang untuk memasarkan barang kita itu. Jadi kita harus punya kerajinan lah, maksudnya lebih cocok misalnya tukang las gitu, dapat barang besi rongsokan bisa diolah menjadi barang jadi, dilas atau apa. Atau kita punya kemampuan untuk menyervis atau memperbaiki barang, misalnya dapat sepeda rusak bisa kita perbaiki itu, atau dapat dinamo air rusak bisa kita perbaiki. Itu harganya akan berkali-kali lipat teman. Jadi kita jangan malas-malas untuk mencari harga jual yang lebih tinggi, itu teman-teman. Kemudian yang sekarang kita akan bahas adalah tips-tips supaya kita bisa sukses dalam usaha ngerongsok. Istilahnya saya bikinkan rangkumannya ya teman-teman. Jadi tukang rongsok itu harus semangat. Yang pertama-tama ya teman-teman, ya jelas kita harus harus kerja keras, tekun, dan jujur gitulah. Jangan merugikan siapapun, jangan merugikan langganan kita atau konsumen, jangan merugikan
orang yang menimbang besi sama kita, jangan merugikan orang yang beli besi sama kita, jangan juga merugikan bos kita gitulah. Itu kerja keras, tekun dan jujur. Kemudian yang kedua adalah kita harus berani melihat, pandai atau pintar melihat peluang teman-teman. Jadi itu tadi yang sudah saya cerita, peluang itu bisa dari cara kita mencari besi dan bisa juga dari cara kita memasarkan hasil besi tua kita itu atau hasil rongsokan kita itu. Dan kita harus berani ngambil resiko, maksudnya yang penting kita di jalan yang benar. Harus berani sedikit-sedikit berspekulasi, supaya ini tips yang keempat, supaya bisa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita. Istilahnya kalau kita nggak pernah coba yang nggak pernah berani nyoba yang besar-besar atau yang beresiko, otomatis kemampuan dan pengetahuan kita akan stuck di situ-situ saja teman-teman. Jadi kita harus berani mengambil risiko untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan jaringan. Maksudnya begini teman-teman, semakin banyak kenalan kita, ini juga dua arah. Semakin banyak kenalan kita di masyarakat, istilahnya langganan lah, itu akan semakin mudah kita mencari barang rongsok atau besi tua. Jadi dikembangkan relasi dan jaringan, maksudnya kita perbanyaklah kenalan ke bengkel-bengkel atau ke semualah lapisan masyarakat itu yang kemungkinan biasa menjual barang rongsoknya atau besi tuanya. Itu usahakan setiap hari bertambah relasi kita atau kenalan kita untuk membuat jaringan tadi itu teman-teman, untuk mempermudah kita mendapatkan barang. Terus ini itu tadi yang ke bawah ya teman. Kalau yang ke atas adalah jaringan kita ke bos. Jadi kalau bisa kita kenal bos-bos yang lain yang lebih besar gitulah. Jadi otomatis kalau kita misalnya mendapat barang yang lebih besar, ya otomatis masih ada yang kuat untuk mendanai, ya misalnya dapat skavator atau apalah gitu teman-teman. Jadi masih ada yang sanggup mendanai. Oke, itu tips-tipsnya ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah mulai, ya tetap semangat teman-teman. Peluang sukses tetap ada, bahkan cukup besar, dan kita tidak tahu kapan akan datang. Karena namanya besi tua itu bisa jadi satu tempat saja jumlahnya bertonton, bisa jadi puluhan tempat tapi jumlahnya hanya berkilo-kilo gitu saja teman-teman. Jadi tetap semangat. Dan bagi yang baru mau memulai ya, jadi jangan ragu untuk memulai usaha rongsok besi tua itu ya, atau usaha lainnya lah, pokoknya jangan ragu lah. Dengan semangat, semangatnya jangan semangat untuk nyari uang saja teman-teman, semangatnya itu untuk menjadi pengusaha, menjadi pebisnis gitulah, yang harus kuat dan kerja keras lah, namanya juga pemula ya. Jadi kita bisa mencapai kesuksesan itu kalau kita memang benar-benar kerja keras. Nah, terus bagi teman-teman yang punya pengalaman yang lebih senior ya, silahkanlah komentar di channel ini. Dan saya juga masih belajar, jadi itulah teman-teman ya. Pokoknya kita niatkan yang baik, karena kerjaan seperti ini itu, kerjaan ngerongsok seperti ini sebenarnya kita juga ikut membersihkan lingkungan teman-teman. Karena barang-barang bekas itu kalau kita tidak membelinya, ya otomatis sampah akan semakin banyak. Dan juga kita juga bisa dibilang menjadi penyebab orang dapat rezeki juga, walaupun kita juga dapat rezeki jadi dari masyarakat, tapi masyarakat juga kalau barangnya sudah rusak, sudah bekas, kalau nggak dijual atau nggak laku, nggak ada yang beli, kan juga nggak jadi duit ya teman-teman. Jadi kita ikut memutarkan atau menjadi penyebab datangnya rezeki ke orang lain, walaupun kita juga mencari rezeki dari orang lain juga gitu teman-teman. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Jadi ini sekedar motivasi, semoga teman-teman semua bisa sukses ya, tetap semangat. Usaha apapun teman-teman, yang penting kita niatkan baik, rajin atau tekun,
dan jujur, jangan merugikan siapapun. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan channel Tukang Rongsok. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.